Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum kami mulai, saya akan memperkenalkan satu persatu nama-nama kelompok kami. Yang pertama yaitu Julia Hermawati, yang kedua Rahma Dr. Trio Harahap, yang ketiga Wahyu Eksadi Bultom, yang keempat Yahya Setiabudi, yang kelima Yesi Yolanda Pasaribu, yang keenam Al Fajri, dan yang ketujuh Zulma Hendra. Baiklah, kami akan memulai hasil diskusi kami. Selamat menyaksikan. Di sini kami membahas tentang anggaran kas. Yang pertama, pengertian anggaran kas. Yang kedua, tujuan penyusunan anggaran kas. Yang ketiga, kegunaan anggaran kas. Yang keempat, pentingnya anggaran kas. Yang kelima, faktor yang mempengaruhi anggaran kas. Yang keenam, pendekatan dalam penyusunan anggaran kas. Yang ketujuh, penyusunan anggaran kas. Dan yang terakhir, langkah-langkah penyusunan anggaran kas. Baiklah, saya Julia Hermawati akan membahas tentang pengertian anggaran kas. Anggaran kas disebut juga dengan anggaran perusahaan kas, dan ada juga yang menyebut dengan anggaran sumber dan penggunaan kas. Kas adalah uang yang siap dan bebas. Kas meliputi uang kartal, uang giral, dan simpanan giro di bank. Uang kartal adalah uang yang berlaku resmi di suatu negara. Misal, mata uang rupiah yang diedarkan di Indonesia berlaku hanya di Indonesia. Uang giral, uang yang berasal dari simpanan giro seperti cek yang diuangkan dan biljet giro. Selanjutnya, tujuan penyusunan anggaran kas. Tujuan utama penyusunan anggaran kas adalah merencanakan posisi likuiditas sebagai dasar untuk menentukan pinjaman di masa datang dan investasi yang akan dilakukan. Tujuan kas yaitu 1. Menentukan saldo atau posisi kas akhir setiap periode sebagai hasil dari operasi yang dijalankan. Kedua, mengetahui kelebihan atau surplus atau kekurangan kas pada waktunya. Ketiga, menyelaraskan kas dengan aset lancar, aset tak lancar, utang, modal, pendapatan, dan beban. 4. Mengetahui sumber kas masuk yang diperoleh selama satu periode dan digunakan untuk apa sumber kas masuk tersebut. Hal ini tampak pada arus kas keluar. Kelima, mengetahui kapan utang dibayar kembali. Kegunaan anggaran kas. Anggaran kas berguna bagi manajemen sebagai dasar untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan menilai keperluan perusahaan untuk menggunakan arus kas. Kegunaan kas ada 5, yaitu 1. Menggunakan sebagai dasar kebijakan pemberian kredit. 2. Menggunakannya dalam memperkuat posisi dalam penawaran. 3. Menggunakan sebagai dasar sehat untuk pemantauan posisi kas secara terus-menerus. 4. Menggunakannya dalam meningkatkan kemampuan membayar kewajiban jangka pendek. 5. Menggunakan dalam menentukan kemampuan perusahaan membayar dividen kepada pemegang saham. Pentingnya anggaran kas. Kas berfungsi untuk membayar semua aktivitas yang dilakukan perusahaan, baik dalam operasi sehari-hari maupun untuk investasi. Karena itu, bagi perusahaan memiliki alat pembayaran dalam jumlah dan waktu yang tepat dan sangat bermanfaat positif bagi perusahaan. Kekurangan uang akan menyebabkan perusahaan tidak dapat membayar berbagai aktivitas operasi dan investasi. Pembelian dan pembayaran bahan baku akan terganggu. Pembayaran biaya tenaga kerja akan terganggu. Dan pembayaran biaya-biaya lain akan terganggu. Sebaliknya, kelebihan uang pada suatu saat melebihi kebutuhan perusahaan, menyebabkan terlalu banyaknya uang yang menganggur. Padahal seharusnya uang tersebut dapat dikelola secara lebih optimal lagi untuk kepentingan perusahaan. Karena itu penting sekali bagi perusahaan untuk memiliki kas dalam jumlah dan waktu yang tepat agar kas tersebut. Baiklah, saya Rahma Dr. Trio Harahap akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi anggaran kas. Faktor-faktor itu ada 3, yaitu kegiatan investasi, kegiatan operasi, dan kegiatan pendanaan. Kegiatan investasi adalah kegiatan yang dapat meningkatkan dan menurunkan aset tak lancar yang digunakan perusahaan. Kegiatan investasi seperti menjual dan membeli surat jangka panjang. Menjual membeli aset tetap yaitu tanah, bangunan, kendaraan, dan lain-lain. Yang kedua ada kegiatan operasi. Kegiatan operasi adalah kegiatan perusahaan yang bersifat rutin dan terus dilakukan. Kegiatan operasi utama perusahaan adalah
membeli dan menjual produk atau jasa. Semakin banyak kegiatan membeli produk atau jasa, semakin besar jumlah kas yang diperlukan. Sebaliknya, semakin sedikit kegiatan membeli produk atau jasa, semakin sedikit jumlah kas, kecil jumlah kas yang diperlukan. Yang ketiga, ada kegiatan pendanaan. Kegiatan pendanaan adalah kegiatan yang berkaitan dengan utang dan modal sendiri. Kegiatan pendanaan seperti menerima uang dalam bentuk uang yang berasal dari kreditor, menerima uang dari permodalan atas saham yang dijual atau setara modal, dan membayar kepada modal atau saham yang berdahara yang dibeli. Selanjutnya ada pendekatan dalam penyusunan anggaran kas. Ada dua pendekatan penyusunan anggaran kas yang dapat digunakan, yaitu satu pendekatan kas masuk dan kas keluar. Yaitu metode ini didasarkan pada analisis naik dan turunnya kas dianggap yang mencerminkan semua arus kas masuk dan arus keluar dari anggaran jualan, anggaran biaya atau beban, dan anggaran tambahan produk modal. Metode ini sering digunakan untuk anggaran kas jangka pendek sebagai bagian dari rencana laba tahunan. Oleh karena itu, metode ini disebut juga dengan pendekatan anggaran kas jangka pendek. Yang kedua, ada pendekatan accounting keuangan. Jadi total dalam pendekatan ini adalah laba bersih dari dasar akrual menjadi dasar kas. Artinya sesuai dengan perubahan penundaan rekening buku kas seperti beban-beban atau biaya terutang, beban biaya bayar di muka, depresiasi atau penyusutan, atau penghapusan atau amortisasi. Pendekatan ini tidak membutuhkan data yang rinci dan lebih sedikit rincian tentang arus kas masuk dan arus kas keluar. Metode ini disebut juga dengan pendekatan anggaran kas jangka panjang. Baiklah, saya Suna Pasaribu akan menjelaskan penyusunan anggaran kas. Anggaran kas dapat disusun dalam dua bentuk, yaitu yang pertama, bentuk tunggal, merupakan anggaran kas yang disusun dengan cara mengelompokkan satu kelompok kas masuk dan satu kelompoknya lagi kas keluar. Yang kedua, bentuk campuran, merupakan anggaran kas bentuk campuran dengan cara tiap kegiatan kas masuk dikurangkan sehingga dapat diketahui kas masuk bersih dan kas keluar bersih pada masing-masing kegiatan perusahaan. Baiklah, langkah-langkah penyusunan anggaran kas. Tahapan penyusunan anggaran kas adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyusun anggaran penagihan piutang. Yang kedua, menyusun anggaran penerimaan kas yang terdiri dari penerimaan tunai, penagihan piutang, dan penerimaan lainnya. Yang ketiga, menyusun anggaran pengeluaran kas. Yang keempat, menyusun anggaran sementara untuk mengetahui kemungkinan terjadinya defisit kas. Dan yang kelima, memperkirakan pembayaran bunga dan menyusun skema pembayaran bunga secara lengkap dan menyusun anggaran akhir. Baiklah, saya Al-Fajri akan menjelaskan contoh penyusunan anggaran kas dari PT Purnamasari selama tahun 2017. Yang pertama itu kegiatan operasi. Yang pertama, terima tagihan dari pelanggan 27.000, terima dari bunga piutang yaitu 1.000, terima dividen dari investasi saham 900, bayar utang kepada pemasok 13.000, bayar gaji dan upah 5.600, bayar bunga utang 1.600, bayar pajak yaitu 1.500. Kemudian yaitu kegiatan investasi yaitu yang pertama, bayar beli aset tetap 30.600, bayar pinjaman diberikan untuk perusahaan lain 11.100, terima dari hasil jualan aset tetap 6.200. Kemudian kegiatan pendanaan, terima dari hasil jual saham biasa 15.000, terima dari hasil jual obligasi atau utang jangka panjang yaitu 9.500, kemudian bayar dividen 1.700, dan terakhir bayar utang jangka panjang yaitu 9.000.
Baiklah, kemudian kita akan mencari laba bersih. Adapun data dari anggaran laba rugi tahun 2017 berupa dapatan dan beban. Dapatan jualan 28.500, dapatan bunga 1.100, dapatan dividen 900, lalu jual aset tetap yaitu 700, dan seluruhnya dijumlahkan menjadi 31.200. Kemudian beban, yaitu harga pokok produk jual 15.100, beban gaji dan upah yaitu 5.400, beban penyusutan 1.800, beban usaha lainnya 1.700, beban pajak 1.500, dan beban bunga 1.600. Dan seluruh jumlah dari beban adalah 27.100. Kemudian dapatan kita kurang dengan beban, yaitu dapatan 31.200 dikurang dengan beban 27.100, dan hasilnya adalah 4.100. Itulah tadi hasil diskusi kami dari kelompok 6. Kesimpulannya adalah anggaran kas adalah anggaran yang menunjukkan perubahan kas dan memberikan alasan mengenai perubahan kas tersebut dengan menunjukkan arus kas masuk sebagai sumber kas dan arus kas keluar sebagai arus kas digunakan sehingga tanpa kelebihan atau kekurangan kas, dan saldo kas selama periode tertentu dari suatu organisasi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.